Hai, sebelum menonton jangan lupa subscribe ya. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Klik like dan share juga ya. Biar saya makin semangat bikin konten-konten menarik lainnya. Terima kasih. Let's start the journey. Samping, tembak. Di samping, astaga. Di samping tadi. 그래, 여기서 물러설 순 없어. 셰비 오라고 하잖아. 기다리잖아, 나 걱정해서. 얼마나 좋아하는 사람인... Apakah hari-hari Anda seperti ini? Jika iya, berarti otak Anda sedang mengeluarkan senyawa kimia yang bernama hormon dopamin. So, apa yang dimaksud dengan hormon dopamin? Jadi, hormon dopamin itu adalah zat kimia yang dikeluarkan ketika seseorang merasa emosi bahagia. Nah, hormon dopamin ini bertanggung jawab atas emosi seseorang, terutama tentang emosi bahagia. Lah, bagus dong, Dri. Berarti kita harus sering-sering mengeluarkan hormon dopamin ini kan? No, tidak begitu. Jadi, hormon dopamin ini tidak boleh kekurangan, tapi juga tidak boleh berlebihan. Jadi kalau kita kekurangan hormon dopamin, kita lebih mudah tersulut emosi marah. Tapi kalau berlebihan juga, ini justru akan mengakibatkan kecanduan terhadap orang itu. Apalagi jika yang membuat kita kelebihan dopamin itu adalah hal-hal yang tidak menghasilkan. Jadi disarankan untuk teman-teman jangan terlalu berlebihan dopaminnya, tapi juga jangan kekurangan. Ada di tengah-tengah. Tapi masalahnya adalah belakangan ini seiring dengan perkembangan teknologi, kita lebih mudah mendapatkan hormon dopamin ini daripada kekurangan. Saya kasih contoh seperti ini. Kalau dulu zaman kita SD, standar atau level tertinggi kebahagiaan kita adalah mendapatkan juara di kelas misalnya. Nah, untuk juara di kelas dan mendapatkan kebahagiaan itu, kita membutuhkan effort yang lebih, kita membutuhkan usaha yang lebih untuk mendapatkan itu. Kita harus belajar dengan giat selama 1 semester untuk mendapatkan juara kelas dan mendapatkan hormon dopamin. Tapi sekarang ini dengan perkembangan teknologi, kita lebih mudah mendapatkan hormon dopamin itu hanya dengan bermain sosial media, dapat likes banyak dari orang-orang di sosial media karena foto kita yang menawan misalnya, atau kita bermain game online seharian, menonton film seharian tanpa ada yang larang. Kita sudah mengeluarkan hormon dopamin dengan cara yang berlebihan. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya dengan kemalasan? Jadi satu penelitian mengungkapkan bahwa ketika kita memulai hari dengan melakukan aktivitas yang memiliki kadar dopamin yang tinggi, maka besar kemungkinan aktivitas selanjutnya kita akan malas sekali untuk melakukan aktivitas yang memiliki kadar dopamin yang rendah, seperti mencuci baju, merapikan tempat tidur, mandi, sholat, baca buku, kerjakan skripsi, atau apapun itu, sehingga kita dicap sebagai orang yang pemalas. Nah, ketika ini berlangsung terus-menerus, maka akan sangat sulit kita bangkit dari rasa malas itu. I see. Lalu, bagaimana cara mengatasinya kalau sudah seperti ini? Mungkin teman-teman pernah mendengar kata detox dopamin. Jadi, detox dopamin ini adalah salah satu cara untuk membatasi kegiatan atau perilaku yang memicu pelepasan dopamin di otak. Jadi ini dicetuskan oleh Dr. Cameron Ipa. Beliau adalah seorang psikiater dari University of California di Francisco. Nah, sebenarnya tidak ada aturan khusus untuk menerapkan detox dopamin ini tadi. Jadi semua tergantung dari individu masing-masing, tergantung hal apa yang membuat pelepasan dopamin berlebih di otak kita.
Nah, contohnya adalah kalau misalnya aktivitas yang membuat pelepasan hormon dopamin berlebih itu adalah HP kita, maka sebisa mungkin kita harus mengurangi penggunaan HP dalam keseharian kita. Nah, terkait dengan penggunaan HP tadi, sebenarnya saya sudah punya seperti contoh nyata begitu ya. Jadi beberapa minggu kemarin, karena sekarang ini saya lagi menyelesaikan skripsi saya, dan mungkin teman-teman juga pernah merasakan yang pernah melakukan project skripsi, sebenarnya yang susah itu adalah melawan rasa malas kita. Tapi kalau untuk menyelesaikannya mungkin kita bisa dan kita mampu untuk itu. Tapi untuk melawan rasa malas itu, membuat progres dari skripsi itu yang susah gitu kan. Dan saya juga merasakan hal itu. Saya merasa sangat susah melawan rasa malas itu karena sering sekali saya terdistraksi oleh hal-hal seperti HP misalnya. Nah, akhirnya saya sempat beberapa minggu melakukan puasa sosial media ya, karena yang sering mendistract saya adalah sosial media. Jadi saya melakukan puasa sosial media, saya menyebutnya seperti itu, dimana ketika pagi saya tidak membuka sosial media apapun selama seharian sampai malam. Saya membukanya nanti ketika malam sehabis sholat isya dan menjelang tidur. Saya melakukan itu selama 2 minggu teman-teman. Tapi ketika saya melakukan hal tersebut kemarin, saya sama sekali belum mengenal adanya detox dopamin ini. Saya belum mengetahui apa yang membuat saya malas ya. Bahwa kemudian yang membuat saya malas itu adalah pelepasan hormon dopamin yang berlebih dalam tubuh saya. Saya belum tahu itu. Jadi saya melakukan itu hanya karena saya menyadari bahwa hal yang membuat saya tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya itu adalah karena saya terlalu fokus atau terlalu terlena dengan HP saya, dengan bermain sosial media. Makanya saya sebisa mungkin menjauhi dulu yang namanya sosial media atau HP saya, katakanlah. Dan hasilnya setelah saya beberapa minggu melakukan puasa sosial media itu, skripsi saya lebih ada progresnya. Ditambah lagi, ini nilai plusnya, karena saya tidak bersosial media, saya lebih punya waktu untuk membaca banyak buku. Dan membaca buku menjadi kebiasaan saya setiap hari. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya Anda ingin melakukan atau menerapkan detox dopamin ini tadi dan ingin keluar dari rasa malas sehari-hari, itu semua tergantung pada diri kita sendiri. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus mengidentifikasi dulu apa yang membuat pelepasan dopamin berlebih dalam diri kita. Nah, jika misalnya seperti saya, misalnya yang memicu pelepasan dopamin berlebih itu adalah HP, maka saya harus mengurangi penggunaan HP setiap harinya. Misalnya, penggunaan HP itu cuma saya lakukan di malam hari, hanya sebagai reward bahwa hari itu saya sudah melakukan aktivitas yang bermanfaat misalnya. Ya, tapi kembali lagi ya, itu tergantung kemampuan kita masing-masing. Nah, kalau misalnya Anda merasa kurang mampu untuk bersosial media hanya malam saja, mungkin Anda bisa sedikit demi sedikit menerapkannya. Misalnya, ketika hari ini kita katakanlah bersosial media 5 jam dalam sehari. Besoknya kita harus 4 jam saja. Nah, lusanya lagi kita harus 3 jam saja. Pokoknya harus ada progres dari hari ke hari. Nah, kemudian tips yang kedua adalah upayakan dalam mengawali hari kita mengawali itu dengan aktivitas yang memiliki kadar dopamin yang rendah dulu. Nah, setelah itu semua selesai, baru kemudian kita memulai aktivitas yang memiliki kadar dopamin yang tinggi atau aktivitas yang kita senangi. Nah, dengan melakukan hal ini teman-teman, secara otomatis kita termasuk orang yang tidak memiliki kadar dopamin yang berlebihan, tapi juga tidak kekurangan dopamin ini tadi, sehingga jadi seimbang. Nah, tips yang ketiga adalah saya pikir kita harus memiliki social pleasure, dimana saat kita melanggar komitmen yang sudah kita sepakati tadi, kita akan mendapatkan tekanan dari orang lain dengan cara kita men-share komitmen kita tadi bahwa kita sedang melakukan treatment ini, sehingga ketika kita melanggar komitmen yang sudah kita kesepakati di awal tadi, maka kita akan mendapatkan justifikasi dari banyak orang gitu, sehingga untuk melanggarnya kita harus pikir 2 kali lagi. Saya pikir dengan menerapkan 3 cara tadi yang penting konsisten, itu sudah lebih dari cukup untuk mengeluarkan kita dari rasa malas kita. Oke, I think that's all for this video. Thank you for watching guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena itu semua akan membuat saya lebih semangat lagi bikin konten-konten menarik yang lainnya.
and have a nice day. Bye.